Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel Pusat Grosir Parfum Kota Malang. Nah, kali ini saya mau bahas satu tips ini buat teman-teman ya. Jadi tipsnya adalah tips bagaimana cara beli atau belanja parfum secara online ya. Karena sekarang semuanya zamannya online, jadi teman-teman transaksi lewat online. Nah, selama ini kan banyak yang takut ketipu, takut barangnya tidak dikirim, takut kemudian barangnya tidak sesuai. Nah, itu bagaimana tipsnya agar teman-teman tidak ketipu seperti itu ya. Jadi nanti saya akan bahas tipsnya agar teman-teman nanti bisa berbelanja dengan happy shopping ya. Nah, sebelum saya bagi-bagi tipsnya, teman-teman bisa like, subscribe, komen, dan share, lalu bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update-update informasi dari Pusat Grosir Kota Malang. Oke, kalau sudah di subscribe, like, nah saya akan masuk ke materinya. Jadi ini semoga nanti bisa membantu teman-teman biar tidak ketipu ya, karena memang sekarang marak sekali online di mana-mana. Jadi apalagi sekarang juga di era pandemi ini semuanya serba online ya. Orang jarang mau keluar rumah karena takut kena corona. Jadi lebih aman berbelanja lewat online. Nah, salah satunya tips-tipsnya akan saya bagi di malam ini. Oke, langsung saja. Tips yang pertama, ini siapkan catatan ya. Atau kalau teman-teman saya ingatnya lumayan bagus ya, cukup dimasukkan dalam memori otaknya. Yang pertama, silakan cek profil penjualnya ya. Dicek profilnya bagaimana ya. Jadi cek profil itu bisa di alamat toko aslinya. Jadi si penjual ini punya toko secara fisik atau hanya jual online. Nah, kalau dia punya toko fisik, nah minta video tokonya ya. Video tokonya, barangnya bagaimana ya, lengkap atau tidak, barangnya sesuai tidak dengan yang akan teman-teman pesan. Kalau bisa direview produknya gitu. Itu kalau dia punya toko fisik ya, alamatnya harus lengkap juga, jadi tidak ditutup-tutupi. Jadi teman-teman bisa cross check alamatnya di mana. Contoh, kalau alamat kami ada di Jalan Adi Irma Suryani nomor 5 Tongan, Kecamatan Klojen, di Kota Malang Selatan, alun-alun Kota Malang, di depan toko Masa Baru, di timurnya Sate Bang Saleh. Nah, alamatnya sangat komplit sekali, jelas, jadi tidak ada yang ditutupi. Jadi ketika orang cari alamat itu akan mudah, karena sudah kita jelaskan dengan lengkap alamatnya. Kemudian juga kita beri ancer-ancer, jadi kalau mau cross check langsung ke toko, monggo bisa. Jadi tidak meragukan, valid ya. Jadi tokonya bukan toko yang dibuat-buat di karang-karang ya, tokonya asli ada. Nah, kalau dia tidak punya toko fisik, jadi kan banyak juga ya yang tidak buka toko offline, jadi dia cuma buka toko online aja di Facebook, di Instagram gitu. Nah, teman-teman cek juga akun old shopnya ya. Mungkin kalau dia buka di Facebook, cek ya di akunnya, di Instagramnya, alamatnya di mana. Tentu walaupun dia tidak punya toko offline, tapi dia pasti punya alamat rumah kan. Nah, alamatnya coba ditanyakan. Alamatnya ditanyakan di mana, yang lengkap sekali, jadi bisa di tracing. Karena kalau di alamatnya lengkap, itu biasanya kita bisa cek di Google Maps ya. Jadi teman-teman yang jualan online kan biasanya punya nih Google Maps ya. Sekarang warung-warung kecil aja punya Google Maps ya, Google Maps bisnis gitu. Jadi kita bisa cek. Contoh seperti toko saya ini, ketika teman-teman cari di Google Maps Grosir Parfum Malang, pasti dia akan muncul. Nanti ada reviewnya, review dari para pembeli. Nah, teman-teman bisa kontrol di situ bagaimana reviewnya, bagus apa tidak. Kemudian ada foto-fotonya bisa dilihat. Jadi teman-teman bisa cross check ya, di cross check dulu sampai benar-benar yakin. Nah, kalau dia sudah memberitahu alamat toko fisiknya, alamat toko online-nya, nah ini poin 1 sudah cukup ya, sudah mencukupi. Jadi teman-teman harus cek dulu. Kemudian profil apa lagi? Bisa ke profil sosmednya atau akun jualannya.
Jadi pasti dia punya akun jualan kayak Facebook, Instagram, atau channel YouTube, atau website. Nah itu teman-teman bisa minta, coba saya minta alamat Facebooknya, Instagramnya, websitenya. Kemudian teman-teman korek di situ, lihat ya profilnya pernah kirim kemana, ya. Terus pelanggannya siapa saja, temannya siapa saja. Gitu. Jadi teman-teman bisa korek dari situ. Kalau dilihat profilnya tidak meyakinkan, contoh seperti saya jualan parfum, tapi kok di profilnya kok gambar profilnya kok bukan parfum, alias tidak ada gambarnya, atau foto orang lain bukan foto saya kayak gitu. Atau di profilnya umpamanya jualan baju kok ternyata profilnya kok dikunci, tidak akun publik alias privat. Nah itu peragukan ya. Atau akunnya baru. Nah ini modus baru ya. Jadi akun sosmednya baru dibuat. Nah kalau baru dibuat terus temannya juga sedikit, temannya juga abal-abal. Nah ini jangan sampai teman-teman transaksi di akun yang seperti ini ya. Jadi pastikan akunnya sudah ya minimal 1 tahun, atau mungkin ya paling baru ya 2 bulan atau 3 bulan, dan sudah punya rekam jejak di akunnya. Contoh sudah pernah kirim ke kota A, kota B, terus produknya juga sudah dipajang di situ. Nah kalau akunnya kosong, blank, nah teman-teman jangan sampai beli di situ, karena bisa jadi positif sekali dia adalah menipu abal-abal. Nah terus ada yang tanya, Pak itu dia juga ngiklan Pak di beberapa grup Facebook. Nah teman-teman tinggal dilihat ya akunnya tadi, pastikan akunnya sudah valid apa belum, kemudian temannya siapa saja. Kalau dia penjual parfum pasti temannya banyak penjual parfum. Kalau dia penjual baju pasti temannya juga banyak penjual baju. Tidak mungkin kalau saya jualan parfum teman saya penjual kambing atau penjual buah gitu ya, di Facebook ya terutama ya. Pasti teman saya banyak yang jualan parfum. Paling tidak yang nyerempet-nyerempet lah, kalau parfum ya kosmetik kayak gitu ya. Kalau dia jualan baju ya paling tidak ya dia temannya ya pedagang kain atau apa yang masih satu rumpun. Cek di Instagramnya, Instagramnya bagaimana, ada videonya, ada videonya. Kemudian statusnya bagaimana. Kalau statusnya ya positif ya, kata-katanya positif, semangat itu, nah itu bisa dijadikan acuan kalau dia memang jualan. Tapi kalau statusnya mengeluh, kemudian statusnya galau, statusnya ya yang tidak berhubungan dengan jualan, itu ya teman-teman harus cross check lagi ya, jangan-jangan dia memang penipu. Foto profilnya jangan lupa dicek juga. Terus akunnya harus style akun publik, bukan akun privat. Kalau akun privat berarti yang bisa lihat kan hanya dia atau teman-teman tertentu, jadi teman-teman tidak bisa lihat. Kalau kita tidak bisa lihat, ya bagaimana kita mau percaya kalau dia jualan ya, kayak gitu. Kan logikanya gitu. Ya seperti kayak saya buka toko gini terus tokonya saya tutup, kan orang tidak bisa tahu kalau saya buka toko parfum. Harusnya kan dibuka tokonya biar orang tahu kalau saya jualan parfum. Nah, Instagramnya sudah dicek, Facebooknya sudah dicek, kemudian YouTube-nya dicek juga. Kalau sekarang kan sudah banyak yang punya channel YouTube ya, dicek. Nah, dia punya produk apa ya. Nah, kemudian ada juga yang tanya, nah bagaimana kalau foto-foto produknya bukan foto produk dia Pak? Ya mungkin dia masih skala dropship ya, jadi belum punya barang. Nah kalau jualan itu kan tidak harus punya barang ya. Jadi kayak ada beberapa pemula itu kan, nah dia foto produk orang lain kemudian dia pasang di Facebooknya, dia jual. Tidak masalah, tidak masalah. Yang penting harus di cross check ya, dia benar-benar jualan atau tidak. Kalau dia memang dropship ya tidak apa-apa, teman-teman terima saja ya. Karena kan usaha itu tidak bisa langsung besar ya, mulai dari yang kecil dulu ya. Saya dropship, kemudian nanti dari reseller, kemudian jadi agen, distributor seperti saya gitu. Kalau teman-teman belanjanya ke semua distributor ya kasihan juga yang kecil-kecil ya, yang masih merangkak, mereka juga cari rezeki. Nah kemudian emailnya juga dicek ya. Kalau jualan parfum ya berarti emailnya ya minimal ada nama parfumnya lah ya. Jangan sampai kalau jualan parfum emailnya umpamanya si cantik manis adubai@gmail.com, itu kan saru ya, tidak meyakinkan gitu. Nah itu bisa jadi dia tidak jualan ya. Harusnya ya kalau jualan parfum ya akunnya ya umpamanya grosir parfum @gmail.com atau agen parfum @gmail.com yang ada parfumnya.
Begitu juga dengan produk yang lain ya. Produk lain juga harus sesuai dengan jualannya. Kalau dia jualan baju ya emailnya tentang baju. Kalau dia jualan makanan ya emailnya tentang makanan. Oke, tadi sudah cek profilnya. Jangan lupa yang pertama teman-teman harus cek profilnya, yaitu bisa profil toko secara fisik, kemudian toko non fisik yaitu di sosmednya, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, kemudian lain-lain, banyak sekali medianya yang dipakai. Jadi teman-teman bisa cross check. Kalau dia punya banyak media itu lebih bagus lagi. Nah, biasanya kalau ngeceknya gampang ya, dia punya enggak Google Maps-nya, kemudian reviewnya di Google Maps-nya bagus apa tidak, kemudian di Google itu dia muncul apa tidak. Nah, kalau muncul ya berarti dia memang jualan. Contoh teman-teman bisa cek ya, punya saya ya, ketik aja Grosir Parfum Malang, nanti pasti muncul ya. YouTube saya muncul, Facebook saya muncul, website saya muncul, jadi semuanya muncul punya saya. Nah, itu tandanya adalah penjual yang asli ya, tidak abal-abal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa cek riwayat mereka ya, termasuk namanya bukti-bukti pengiriman, atau dia pernah kirim kemana saja. Ceknya di mana ya? Ceknya sama ya, di Facebook, di Instagram. Itu teman-teman cek dia pernah kirim kemana. Tiap hari dicek profilnya ya, cek statusnya apa, statusnya kok kirim-kirim. Nah, berarti dia memang jualan ya. Nah, mungkin kalau dia jualan tidak pernah kirim-kirim ya, itu kan meragukan. Harusnya kalau dia jualan ya, jualan online, pasti kan dia kirim-kirim ke luar kota ya, keluar kota, atau nanti kirim ke jalan kota ya, ada Gojeknya, ada Grabnya, ada fotonya ya. Jadi pasti itu kalau dia jualan, pasti dia upload jualannya di sosmed, karena sekarang paling gampang jualannya di sosmed. Nah, teman-teman harus cek dia pernah kirim kemana saja, terus kalau bisa minta beberapa nomor resi ya, nomor resi pengirimannya. Nah, kalau saya biasanya saya cantumkan di website ada, kadang-kala saya cantumkan juga di Facebook, itu juga bisa. Nggak selalu, cuma ya kadang kita sertakan ya, jadi untuk menarik pelanggan ya. Memang itu perlu ya untuk meyakinkan ya, karena zaman sekarang kan kita nggak tatap muka ya, terus jauh gitu. Jadi ya sistemnya kepercayaan. Nah, bagaimana teman-teman bisa percaya ya, salah satunya harus cek dengan sangat baik ya, si penjualnya bagaimana. Oke, itu yang kedua. Jadi teman-teman cek pengirimannya. Dan yang ketiga, kalau dia kirim-kirim, cek resinya juga, resi pengirimannya juga bisa dicek. Kemudian yang keempat, ini teman-teman bisa cek testimoni ya. Jadi silakan cek testimoninya ya. Nah, testimoni yang tidak dikarang-karang itu adalah yang continue ya, jadi tidak hanya satu kali terus itu di share terus ya, itu dia tidak continue. Kalau yang continue ya, hari ini, bulan ini ada testimoni dari si A, bulan depan ada si B, minggu ini ada si C, minggu depan ada si D gitu. Jadi continue, ganti-ganti orangnya, tidak itu saja. Kalau yang di share cuma itu saja ya, berarti bisa jadi itu karangan ya. Tapi kalau semuanya di share ya, terbuka, semuanya harus terbuka ya, tidak ada yang ditutupi. Nah, itu teman-teman harus yakin ya kalau dia memang jualan. Jadi testimoninya dicek, testimoninya dipastikan punya testimoni yang bagus. Kalau testimoninya negatif ya jangan diambil ya, karena negatif ya nanti teman-teman kecewa ya. Ya karena tidak semua penjual itu sportif ya, kadang ada juga yang penjual yang kurang baik ya, tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya ya. Di dunia ini kan hitam putih ya, tidak semuanya hitam, tidak semuanya putih di bidang apapun, di bidang jualan, di politik, di sehari-hari itu ada hitam dan putih. Dan kita penjual tidak bisa memuaskan semua orang ya. Kalau di komentarnya ada komentar yang negatif ya, mungkin dia tidak puas dengan si penjual ya, tapi lihat juga komentar yang positif ya, jangan hanya dilihat yang negatif, tapi dilihat juga yang positif. Tapi jangan juga dilihat yang positif semuanya, jadi harus ada juga yang dilihat yang negatif, jadi biar balance. Jadi kenapa ada yang komentar negatif ya, mungkin dia tidak puas, tapi pasti ada juga yang puas ya. Jadi tinggal dilihat yang lebih banyak yang puas atau lebih banyak yang tidak puas, lebih banyak yang positif atau lebih banyak yang tidak positif.
atau yang negatif. Kalau lebih banyak yang positif komentarnya, nah berarti memang penjualnya sebenarnya bagus ya, produknya bagus, pelayanannya bagus. Nah itu berarti banyak komen positif. Tapi kalau yang komennya banyak negatif ya mungkin memang produknya tidak bagus, atau penjualnya juga tidak ramah, atau ya banyak faktor yang lain ya. Jadi banyak faktor juga. Oke, itu poin yang keempat, testimoni. Oke, kita lanjut ke poin 5. Kalau dulu kan tidak ada ini ya, kalau untuk memastikan bagaimana barangnya kan kita tidak bisa tahu, hanya lewat foto ya, dan foto kan bisa dikarang juga. Nah kalau sekarang kan ada video call, nah teman-teman bisa video call lewat WA itu. Jadi namanya mau beli parfum ke saya, nah teman-teman tinggal bilang, Mas coba di video call Mas, mana barangnya. Nah teman-teman bisa video call, nah kayak ini, nah ini barang saya, nah ini toko saya. Ini bisa dicek barang-barang saya. Nah, ini ya, ini bibit-bibitnya. Nah, ini masih murni segel semua barang-barangnya. Nah, ini. Nah, jadi real, nyata ya, tidak hoax. Bisa video call. Nah, teman-teman bisa itu ya, bisa video call ya, kalau supaya yakin itu bisa video call ya. Kalau foto kan ya dia bisa comot di Google ya, bisa comot di mana-mana ya. Tapi kalau minta video call ya langsung ke tokonya. Terus ada yang ngomong, Mas video call, oke nanti ya, nanti sore karena saya masih di luar. Ya tunggu aja sore. Nah, mungkin dia ke tokonya sore atau dia ke tokonya malam. Ya nunggu malam nanti video call. Nah, harus saat itu ya, karena kan orang punya kesibukan masing-masing ya. Nggak harus tiap waktu ada di toko. Apalagi kalau udah punya karyawan, ya dia nggak banyak ke toko ya. Paling ya 1-2 hari dia ke toko. Kayak gitu. Nah itu manfaatnya video call ya. Jadi video call dilihat mana-mana produknya. Ini produk A, produk B. Jadi teman-teman bisa yakin, oh ternyata memang dia jualan, dia punya produk, dia memang agen, dia memang distributor, dia memang supplier, dia memang grosir, barangnya banyak, terbukti nyata. Oke, itu poin yang ke-5. Oke, kemudian poin yang ke-6, nah, itu rekam jejak. Rekam jejak ini, karena kan sekarang eranya digital, jadi ada rekam jejak digitalnya. Jadi teman-teman bisa cross check rekam jejak digitalnya ya. Jadi tinggal maunya tokonya namanya toko, nah, toko saya ya, Grosir Parfum Malang, dicek aja di Google, ketik Grosir Parfum Malang. Nah nanti kan keluar itu Google. Sudah keluar hasilnya, teman-teman tinggal klik satu persatu. Wah ini ternyata Grosir Parfum Malang itu seperti ini. Nah, diklik, dilihat. Jadi dipastikan, oh memang ternyata dia jualan. Akunnya bukan akun bodong, akunnya akun asli, real, no hoax, no tipu. Dipastikan ya. Jadi rekam jejaknya, dia bukanya mulai tahun berapa, ya. Dia riwayat pendidikannya bagaimana, dia pernah jualan apa saja. Biasanya kalau penjual yang asli dia punya riwayat hidup ya. Kalau saya cantumkan di website saya, itu ada di website saya, profil saya itu bisa dicek di sana. Jadi saya lahir tahun berapa, sekolah di mana, kuliah di mana, pernah jualan apa, itu saya tulis di situ. Jadi teman-teman bisa cross check. Jadi tidak ada yang ditutupi. Di Facebook juga begitu, alamatnya, rumahnya di mana. Jadi bisa di cross check semuanya, tidak ada yang ditutupi tentang jualan. Nah, teman-teman harus cek rekam jejaknya ya. Jangan-jangan dia rekam jejaknya tidak ada atau masih baru. Kalau masih baru kan pengalamannya kurang misalnya ya, kurang pengalamannya. Nah teman-teman bisa pertimbangkan itu. Kalau pengalamannya baru 1 bulan, saya kan mau buka toko ya, saya tidak bisa kalau ngambil ke orang yang baru jualan, kan masih sama-sama belajar. Saya harus ngambil pulakannya harus ke orang yang sudah berpengalaman. Nah berpengalaman itu ya minimal ya 5 tahun ke atas. Kalau lebih ya malah lebih bagus ya. Nah, itu lebih banyak pengalaman, jadi bisa memberi ilmu ke
Anda bisa memberikan pengarahan bagaimana caranya berusaha yang bagus, bagaimana cara melayani pelanggan yang bagus, bagaimana caranya memilih produk yang bagus. Kalau dia sudah jalan 5 tahun kan pengalamannya banyak, sudah pernah pakai produk A, produk B, produk C, produk D, jadi dia tahu mana produk yang bagus. Tapi kalau baru kan dia masih meraba-raba, masih ditawari sales A, sales B, jadi dia masih memilih, jadi masih kurang pengalaman. Nah, kebetulan saya sudah sejak 2011 bergelut di dunia parfum. Sekarang 2020, jadi sudah kurang lebih 9 tahun saya jualan parfum. Jadi kalau masalah parfum pabrik A, pabrik B, pabrik C ya, saya sudah banyak hafal ya. Bau ini, bau itu sudah hafal. Aroma ini, aroma itu kita sudah lebih paham lah daripada yang baru merintis usaha. Bagaimana caranya nanti toko itu bisa rame, bagaimana caranya nanti menarik pelanggan, bikin promo, itu kita sudah sering melakukan. Jadi trial errornya sudah sering gitu. Jadi kalau teman-teman enak tinggal ya minta saran aja, Mas gimana caranya rame gitu, biar teman-teman enggak jatuh seperti yang kita lakukan dulu gitu. Jadi enggak seperti kita dulu coba-coba dulu, gagal terus ganti, jadi teman-teman bisa langsung enak. Walaupun ya tidak semua tips and trik yang kita share itu akan bisa sukses ya, karena kan tiap orang rezekinya beda, terus tiap lokasi juga karakternya beda ya. Tapi paling tidak sebagian besar itu sudah terbukti ya, gitu. Tinggal bagaimana teman-teman nanti mengolahnya ya, gitu. Oke, nah selanjutnya yang terakhir ini, sebenarnya banyak sih ya tipsnya, cuma kita persingkat aja biar tidak banyak-banyak. Ini yang terakhir yaitu poin yang ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 adalah nama baiknya ya, nama baiknya si penjual ya. Nah, itu ceknya di mana? Bisa cek di grup. Nah, di grup bisa di grup secara offline atau grup secara online. Kalau online ya teman-teman bisa masuk ke grupnya parfum umpamanya, nanti cek di sana bagaimana sih si A ini di grup ini, apa dia sering juga posting di situ, apakah dia juga sering iklan di situ, apakah dia juga sering pamer orderannya di situ. Nah, dia juga dicek dia kan biasanya kalau sudah lama di grup kan biasanya ada komunikasi dengan teman-teman yang lain ya, banyak yang kenal ya. Misalnya akan direkomendasikan sama teman-teman grup itu, oh kalau beli di si A, kalau beli di si B gitu. Atau di offline juga begitu ya. Teman bisa cek itu di kota ini, wah bener nggak ya di sana ada toko ini ya, itu bisa di cross check ke teman. Teman-teman punya ini ya, punya teman. Nah ngomongnya ini, contohnya Anda punya teman di Malang gitu. Jadi umpamanya Anda ada di Jakarta atau Anda ada di Surabaya, mungkin Anda mau order parfum ini ke saya di Malang. Nah, Anda ingin tahu saya ini sebenarnya jualan beneran apa tidak gitu. Nah, karena Anda punya teman di Kota Malang, Anda bisa konsul ke temannya. Coba sih dicek itu ke toko grosir parfum Malang, benar tidak dia jualan parfum kayak gini. Nah, itu banyak juga yang seperti itu ya. Saya mengalami dulu ya. Jadi banyak ada yang orang dari luar Jawa itu mau transaksi takut ya. Itu ada yang punya teman di Malang disuruh berkunjung ke tempat saya. Nah, punya teman yang sedang kuliah di Malang suruh berkunjung, punya saudara yang kuliah di Kota Malang disuruh berkunjung ke toko, nanti kemudian difoto-foto, di video, akhirnya yakin dan transaksi dan aman. Nah itu 7 tips dan trik dari saya bagaimana caranya berbelanja parfum secara online ya. Ini juga bisa dipakai, tipsnya juga bisa dipakai untuk berbelanja di produk lain ya, bukan hanya di parfum ya. Jadi saya share ke teman-teman bagaimana agar berbelanja tidak tertipu ya. Jadi pastikan cek semuanya dari poin 1 sampai poin 7 tadi, dipastikan minimal dengan 7 poin itu Anda akan aman bertransaksi dengan si penjual ya. Walaupun masih banyak poin-poin yang lain yang tidak saya share, mungkin akan saya share di tips selanjutnya ya, karena mungkin waktunya juga mungkin nanti videonya terlalu panjang ya kalau saya share semuanya. Jadi semoga tips dan triknya yang saya share tadi bermanfaat. Kalau memang teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengetahuan baru dari video yang saya share ini, ya mohon di-share ke teman-teman yang lain ya, agar teman-temannya juga berbelanja online tidak tertipu kayak gitu. Oke, silakan subscribe di channel Pusat Grosir Kota Malang, like video ini,
kemudian share, bunyikan loncengnya. Jangan lupa selalu berdoa sebelum melakukan transaksi, dan jangan lupa kalau belanja bibit parfum, belanjanya di Pusat Grosir Parfum Malang. Oke, sekian, terima kasih. Salam wangi sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.